Selamat siang rekan peternak unggas. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kedepannya kita tetap memohon yang terbaik kepada Sang Pencipta. Jadi di siang hari ini Rapi Farm kembali lagi tetap di kandang Rapi Farm, kandang unggas ayam KUB. Jadi di siang hari ini ada pembahasan khususnya di ayam KUB. Jadi kedepannya juga akan terus membahas update informasi terbaru tentang unggas, khususnya ayam kampung, ayam KUB, dan ayam-ayam jenis lainnya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum subscribe di channel saya Rapi Farm, silahkan subscribe, karena subscribe rekan-rekan sangat bermanfaat bagi saya. Dan yang sudah subscribe semoga dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Sang Pencipta. Jadi lanjut dari video yang sebelumnya tentang ayam KUB dari PT Sui. Di siang hari ini saya akan pembahasan tentang usaha yang menjanjikan dari menjual telur fertil ayam KUB. Jadi memang di saat-saat sekarang ini memang ayam KUB itu menjadi populer di kalangan peternak rumahan maupun peternak skala besar. Nah, keunggulan ayam KUB itu sangat-sangat memang menguntungkan bagi peternak yang memang beternak ayam KUB. Selain cepat dipanen, juga bisa dijual telurnya ataupun pedaging. Dan keunggulan satu lagi itu daya produksi telur dari ayam KUB ini memang cukup tinggi, bisa sampai 180 butir per ekor per tahun. Dan daya mengeramnya memang cuma sekitar 15 sampai 25%, namun tetap ada naluri mengeramnya, itu tetap ada. Namanya juga unggas, dia tetap memiliki naluri mengeram, namun tidak maksimal seperti ayam kampung asli yang ada di sekitaran masyarakat. Jadi kita sebagai peternak harus pandai-pandai dalam memilih jenis unggas, khususnya yang memang beternak unggas itu harus pandai-pandai memilih jenis supaya kita untung tidak rugi. Jadi kalau kita beternak ayam itu panennya sampai 4-5 bulan bahkan 6 bulan itu cukup rugi, bukan dapat untung malah dapat rugi, karena FCR-nya sudah lebih pastinya dari 3 kilo sampai 3,5 kilo. Jadi kalau untuk ayam KUB ini memang FCR sampai panen itu maksimal 2,5 kilo sampai 2,8 untuk maksimal FCR-nya. Kalau 2,8 itu sudah maksimal sekali, tidak boleh lebih dari situ, karena semakin tingginya FCR semakin rendah penghasilan kita sebagai peternak. Karena beternak unggas ini memang penghasilannya ya cukup lumayan jika kita memang lakukan secara sungguh-sungguh. Kalau untuk penghasilannya ya sangat menjanjikan, namun kita harus berani berperang dengan penyakit ayam seperti flu burung, aratan, dan penyakit lainnya. Kita harus berani menghadapi itu. Dan biasanya kalau kita beternak unggas di tempat yang terpencil, tidak di tempat atau di lokasi yang cukup padat warga, itu memang
Untuk penyakit itu bisa dibilang minim, namun tetap ada. Maka dari itu lakukanlah pencegahan-pencegahan seperti vaksinasi ataupun lakukan desinfektan kandang, sanitasi kandang, berikan jamu-jamuan, pakan yang nutrisinya cukup tinggi. Baik, jadi masuk ke pembahasan tentang usaha telur tetas ayam KUB. Jadi di hadapan saya ini telur tetas hasil dari ayam-ayam yang ada di kandang Rapi Farm. Ini telur tetas berusia 2 harian. Jadi 1 hari itu saya bisa mengutip lebih kurangnya 100 butir untuk perharinya, karena untuk indukan itu belum bertelur secara maksimal, atau sebagian masih ada yang berusia muda belum memasuki usia bertelur. Jadi di lokasi saya untuk telur tetas ayam KUB ini memang di harga cukup lumayan bagus. Itu di kisaran harga 4.000, serendah-rendahnya itu 3.700 per butirnya. Jadi memang ini peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Sembari kita bisa ternak ayam pedaging, cetak DOC, kita juga bisa dapat harian dari menjual telur tetas hasil dari ayam kita sendiri. Jadi semua itu tergantung dari rekan-rekan mau ambil alih yang mana, ataupun mau langsung ambil alih ketiganya, beternak ayam pedaging, telur tetas, ataupun telur konsumsi. Bisa juga khusus cetak DOC ayam-ayam kampung unggul. Jadi itu memang peluang yang sangat menjanjikan jika kita memiliki minimal 50 atau 100 indukan. Kita sudah bisa mengaturnya ayam ini mau kita jadikan apa, ataupun mau kita jadikan cetak telur tetas, konsumsi, ayam pedaging, ataupun DOC. Jadi dalam 50 ekor atau 100 ekor indukan kita dapat penjualan 4 poin. Jadi hariannya kita bisa dari telur, per 3 mingguannya kita bisa menjual DOC, per 75 harinya kita bisa menjual ayam kampung pedagingnya, dan setiap bulannya kita bisa menjual pases-pases dari ayam-ayam kita. Karena di lokasi saya pases ayam ini harganya cukup lumayan. Satu goninya itu, satu goni pakan ayam itu biasa kisaran harganya 15.000. Jadi kalau memang semua mau dimanfaatkan, kalau untuk pasesnya mungkin bisa menggunakan kandang postal panggung. Jadi ayam-ayam di atas, kotoran jatuh di bawah, tinggal kita kumpulkan. Bisa juga menggunakan kandang postaliter. Kalau postaliter ini memang saya setiap harinya itu saya sapu, jadi memang bau amoniak tidak ada, lalat pun juga tidak ada, penyakit tidak ada, karena kita rajin sapu. Terus kandangnya setiap hari, bulu-bulu pun bersih, dan pases-pasesnya itu bisa kita kumpulkan untuk kompos tanaman. Jadi boleh rekan-rekan lihat, alhamdulillah cukup bersih. Dan kebetulan juga di lokasi saya ini memang mayoritas petani cabai merah. Jadi memang sungguh sangat bermanfaat di lokasi saya ini jika beternak ayam. Semua laku terjual, tidak ada yang tidak laku terjual. Kuncinya kita berani berusaha dan melawan penyakit unggas, karena unggas ini memang rentan sekali penyakit. Kita sebagai pemula yang
belum paham itu bisa kewalahan kalau menangani penyakit unggas ini. Jadi memang selama ini saya sudah memegang 7 penetasan. Hasil dari telur saya itu memang saya jual kepada 7 pembeli, 7 penetasan. Jadi setiap 4 hari itu saya mengopernya 2 kali, 2 tempat maksud saya. Jadi per 1 hari, per 4 harinya itu saya mengirim 2 tempat. Ada yang saya kirim dan ada juga yang langsung datang ke lokasi saya. Baik, jadi bagi rekan-rekan yang kurang paham atau kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, share kepada rekan-rekan yang memang pemula dalam beternak ayam kampung. Saya pun juga bukan masternya dalam beternak ayam kampung. Kita saling sharing. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dulu dari saya, Rapi Pam. Salam ternak, salam sehat.